Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memberi tanggapan kepada Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu tentang perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Nah, di sini yaitu yang disebut dengan perekonomian terbuka tersendiri ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan, antar negara, yang dimana hampir seluruh negara di dunia ini menganut perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor tersebut. Nah, dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meninggalkan daya saing produksi dalam negeri perekonomian terbuka, yang diantaranya yaitu meliputi. Dan di sini ada yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Nah, dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu dasar luar negeri. Nah, adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep. Nah, 3 konsep tersendiri di sini yaitu yang pertama permintaan agregat di pasar barang, yang kedua jumlah uang beredar, yaitu dari jumlah uang beredar atau dari pasar barang, yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Oke, dan yang selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang sirkulasi aliran pendapatan. Nah, yang pertama di situ ada perusahaan, dan yang kedua ada pemerintah, dan yang ketiga ada rumah tangga, yang keempat yaitu ada luar negeri. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada perusahaan. Perusahaan mengeluarkan pengeluaran dari perusahaan berupa pajak kepada pemerintah, maka itu akan menjadi sebuah pendapatan bagi pemerintah, dan otomatis itu akan menjadi pendapatan kepada pemerintah. Sedangkan apabila perusahaan mengeluarkan faktor mengeluarkan faktor produksi terhadap rumah tangga, maka otomatis akan menjadi pendapatan rumah tangga. Begitupun perusahaan itu membeli alat-alat produksi, yaitu mengimpor dari luar negeri, maka otomatis akan menjadi pendapatan dari luar negeri. Begitupun rumah tangga rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah, maka otomatis akan menjadi pendapatan pemerintah. Nah, misalkan yaitu seperti luar negeri itu bisa pendapatan dan pengeluaran pada perusahaan dan pengeluaran pada pemerintah, dan juga pada rumah tangga. Begitulah timbal balik tentang sirkulasi aliran pendapatan ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor ini. Dan di sini juga ada tentang komponen pengeluaran agregat, yang terdiri yaitu yang pertama atas konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Sedangkan yang kedua yaitu ada investasi perusahaan. Yang ketiga di sini yaitu ada pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Dan yang konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan yaitu bisa disebut dengan C, yaitu DN, investasi perusahaan, yaitu dirumuskan dengan I. Sedangkan pengeluaran pemerintah atas barang jasa yang diperoleh dalam negeri dirumuskan dengan G.
ekspor yaitu dirumuskan dengan X, impor yaitu dirumuskan dengan M. Sehingga rumusnya di sini yaitu AE sama dengan C DN tambah I tambah G tambah buka kurung X kurangi M tutup kurung. Dan juga ada faktor penentu ekspornya, yaitu faktor penentu ekspor yang mana yang pertama yaitu kita akan melihat yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Dan yang kedua yaitu kita harus melihat mutu barangnya. Yang ketiga yaitu cita rasa masyarakat luar negeri atau LN terhadap barang yang diekspor. Dan yang keempat di sini yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Nah, dan yang menjadi faktor penentu impornya yaitu dalam tingkat pendapatan negaranya. Dan yang selanjutnya faktor penentu impornya yaitu inflasi dalam negeri. Yang ketiga yang menjadi faktor penentu impor di sini kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang keempat yang menjadi faktor penentu impor di sini cita rasa konsumen. Dan ada keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama ada penawaran dan pengeluaran agregat. Nah, penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional yaitu atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Maka persamaannya yaitu AS sama dengan Y tambah M. Dan ada penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, investasi swasta. Yang ketiga ada pengeluaran pemerintah. Yang keempat ada ekspor dan yang kelima pengeluaran ke atas impor. Maka persamaannya di sini yaitu dirumuskan dengan AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X tambah M. Dan ada juga pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran luar negeri yaitu CDN dan pengeluaran atas barang impor atau M. Maka persamaannya dalam pengeluaran rumah tangga di sini yaitu dirumuskan dengan C sama dengan CDN tambah M. Oke, sekarang yang selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka yang kedua. Nah, sedangkan yang tadi itu keseimbangan perekonomian terbuka yang pertama. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua. Maka persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X. Maka dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila rumusnya itu Y tambah M sama dengan C tambah I tambah G tambah X. Y sama dengan C tambah I terus tambah G tambah buka kurung X kurangi M tutup kurung. Nah, jadi keseimbangan di sini yaitu akan dicapai ketika I ditambah G ditambah dengan X sama dengan S ditambah M dan S ditambah S ditambah T ditambah M. Jadi keseimbangannya rumusnya saya ulangi sekali lagi. I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Maka pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak
yang di rumus yang pertama bisa memakai rumus yang YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau menggunakan rumus YD sama dengan Y dikurangi T. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu juga dijelaskan tentang keseimbangan perekonomian yang ketiga. Sekarang sudah memasuki keseimbangan perekonomian yang ketiga. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor ditabung. C sama dengan CD tambah M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C ditambah S, atau bisa menggunakan rumus yang Y sama dengan C ditambah S tambah T. Nah, di mana C yaitu merupakan pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah X dikurangi M. Maka demikian pendapatan nasional yaitu perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan, yaitu C ditambah I tambah G ditambah X kurangi M sama dengan C tambah S ditambah T. Dan selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, pada tahun 1997 sampai 288, prinsip dasar yang telah ditetapkan di sini Islam mengenai perdagangan dan niaga oleh tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.